Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Yulianingsi yang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 2 PG PAUD Universitas Terbuka UPBJJ Malang yang berasal dari Pokjar Baitulham Gempol. Pada kesempatan kali ini di video saya akan membahas tentang anak dengan gangguan berbicara atau lebih dikenal dengan keterlambatan bicara atau speech delay. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan mensimulasikan pembelajaran terkait dengan anak gangguan berbicara yang sesuai dengan RPPH yang telah saya buat. Sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu speech delay dan apa penyebab yang menyebabkan anak itu terkena gangguan speech delay. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan speech delay. Speech delay sendiri memiliki arti yaitu di mana kondisi seorang anak yang mengalami kesulitan berbicara atau belum bisa berbicara sesuai dengan usianya. Sering juga kita temui di beberapa tempat ada anak yang sudah memasuki usia TK, akan tetapi ada beberapa yang masih mengalami kesulitan dalam berbicara, seperti halnya yang dimaksud dalam artian speech delay tersebut. Untuk selanjutnya yaitu penyebab apa yang menyebabkan speech delay tersebut. Untuk yang pertama yaitu penyebab masalahnya pada gangguan pendengaran. Untuk yang kedua yaitu pada masalah perkembangan saraf. Untuk yang ketiga yaitu kurangnya stimulasi pada bahasa. Yang keempat yaitu masalah pada faktor genetik. Yang kelima yaitu masalah pada oromotor. Yang keenam yaitu masalah pada infeksi telinga. Yang ketujuh yaitu pada gangguan mulut. Yang ke-8 yaitu screen time yang berlebihan. Screen time yang berlebihan ini sangat sering kita temui karena tidak banyak orang tua yang menjadi ibu rumah tangga, khususnya pada ibu. Ada beberapa orang tua yang ikut bekerja dan jadinya dua orang tua tersebut bekerja. Jadi anak di rumah sendirian bersama kerabat yang lain. Jadi banyak seringkali terjadi anak yang mengalami speech delay itu biasanya berasal dari screen time yang berlebihan. Sejak kecil biasanya lebih sering dikasih handphone, laptop, tab, iPad ataupun TV atau hal-hal elektronik yang lainnya. Jadi anak kurangnya berkomunikasi dengan keluarga atau orang tua, lebih sering pada screen time tersebut juga dapat menyebabkan anak tersebut mengalami speech delay. Sebenarnya bukan salah dari gadgetnya, tapi salah dari orang tuanya yang kurang memberikan atau kurang berkomunikasi dengan anak tersebut. Meskipun sering dikasih handphone, dilihatkan televisi, jika kita sebagai orang tua mampu untuk berkomunikasi dengan anak dengan baik atau bisa membagi waktu dengan anak dengan baik, tidak menutup kemungkinan tidak akan terjadi speech delay pada anak. Untuk selanjutnya yaitu kondisi medis di kandungan atau baru lahir. Dan yang terakhir penyebabnya yaitu kondisi spesial. Akan tetapi ada beberapa hal yang penting untuk diingat. Yang pertama yaitu tidak semua anak yang terlambat berbicara itu mengalami speech delay yang serius. Jadi sebelum kita mengklaim atau bicara pada orang-orang di sekitar bahwa anak yang terlambat berbicara itu mengalami speech delay, alangkah lebih baik kita periksakan anak tersebut ke psikolog atau ke dokter spesialis anak. Kita sebagai orang awam tidak berkewajiban untuk mendiagnosa anak tersebut bahwa anak tersebut itu mengalami speech delay. Orang yang berhak adalah psikolog, dokter spesialis anak atau orang-orang yang berperan penting dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu peran orang tua di sini sangat penting. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, interaksi yang aktif atau komunikasi yang aktif antara orang tua dan anak itu sangat penting untuk menstimulasi pertumbuhan anak. Selanjutnya yaitu konsultasi dengan profesional. Jika
ada beberapa orang tua yang memiliki kekhawatiran tentang perkembangan bicara anak, bisa dikonsultasikan seperti yang saya bilang tadi kepada psikolog atau kepada dokter spesialis anak. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menangani anak dengan gangguan speech delay tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, sering mengajak anak itu berbicara. Yang kedua yaitu membacakan cerita. Kita bisa membacakan cerita kepada anak saat anak mau tidur, atau bisa juga saat kita memiliki waktu yang senggang, kita dapat membacakan cerita kepada anak tersebut. Selanjutnya yaitu mengajak anak bernyanyi. Yang keempat yaitu membatasi screen time. Jadi anak-anak dengan gangguan speech delay lebih diutamakan untuk tidak diberi waktu untuk bermain handphone. Lebih tepatnya kita ajak berbicara, kita ajak berkomunikasi secara aktif. Jadi sebisa mungkin kita menghindarkan anak tersebut dari gadget, HP, laptop, ataupun hal-hal atau benda-benda elektronik yang lain. Untuk selanjutnya yaitu bermain pura-pura, misalnya bermain bersama, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pasien, atau bermain pura-pura misalnya ingin menjadi guru dan murid. Selanjutnya yaitu terapi bicara jika diperlukan. Jadi jika merasa mungkin keterlambatannya ini lumayan agak jauh dari usianya, bisa dilakukan terapi bicara, dan sebelum itu bisa dikonsultasikan ke psikolog terlebih dahulu. Baik, di kesempatan kali ini selanjutnya saya akan mensimulasikan beberapa kegiatan yang akan saya lakukan sesuai dengan RPBH yang telah saya buat. Untuk yang pertama, yaitu kegiatan awal. Pada kegiatan awal, seperti biasa, anak-anak melakukan senam di halaman sekolah. Setelah senam selesai, anak-anak berbaris di depan sekolah dan masuk ke kelas dengan antri. Setelah kegiatan baris berbaris telah selesai dilaksanakan, anak-anak duduk dengan tertib membuat lingkaran di dalam area kelas atau disebut dengan circle time. Setelah itu kita bersama-sama melakukan doa dan menyapa selamat pagi misalnya kepada teman-teman kecil, kepada anak-anak. Misalnya, selamat pagi teman-teman, bagaimana perasaannya hari ini? Kita menanyakan kabarnya teman-teman hari ini, bagaimana? Setelah itu kita melakukan brain gym, misalnya dengan bernyanyi atau dengan fokus, misalnya dengan jari ibu jempol atau dengan kelingking. Kita bergantian seperti ini, atau bisa brain gym dengan yang lain, misalnya dengan satunya dengan jari 2, satunya dengan tembak. Nah, kita lihat anak-anak apakah bisa. Setelah melakukan brain gym, kita melakukan presensi kelas. Kita melakukan presensi kelas. Setelah itu kita masuk ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini saya memiliki 4 contoh kegiatan yang dapat diterapkan. Pada kesempatan kali ini saya membuat kegiatan ini dengan topik kendaraan darat. Yang pertama yaitu mengenalkan beberapa kendaraan yang ada di darat dengan media flashcard atau gambar. Misalnya dengan ini saya memiliki gambar mobil. Yang kedua yaitu gambar delman. Yang ketiga yaitu ada kereta api. Yang keempat ada becak. Yang kelima ada bis. Nanti di sini anak-anak bisa menirukan apa yang kita ucapkan. Misalnya bis. Nah, nanti anak-anak pelan-pelan akan menirukan apa yang kita ucapkan. Di sini juga kita bisa untuk mengajak anak-anak menyebutkan kata yang ada dalam kata bis ini. Ada B, ada I, dan ada S. Dengan 3 huruf ini anak-anak akan lebih paham. Utamakan untuk saat mengenalkan huruf atau mengenalkan kata pada anak-anak, utamakan dengan awalan atau dengan huruf yang jumlahnya hanya sedikit, dengan kata yang jumlahnya hurufnya cuma sedikit. Misalnya seperti bis ini hanya 3 huruf. Untuk selanjutnya yaitu sepeda. Nah, di kegiatan ini aspek perkembangan yang dapat dicapai yaitu pada bahasa. Jadi anak-anak mungkin bisa mengenali kata
atau bisa mengucapkan meskipun itu dengan kemampuannya yang hanya pelan-pelan. Oke. Nah, pada kegiatan ini, anak-anak selain mengenal jenis-jenis kegiatan melalui gambar, anak-anak juga dapat mengenal beberapa huruf pada nama-nama kendaraan tersebut. Jadi, aspek perkembangan yang dapat dicapai pada kegiatan ini yaitu aspek perkembangan bahasa. Untuk kegiatan yang kedua yaitu dot match. Dot match di sini saya menggunakan stick dan kertas lipat yang telah saya bentuk menjadi lingkaran dan saya potong menjadi setengah lingkaran. Di sini saya memiliki 3, 1, 2, dan 3 kelompok. Nanti di sini anak-anak dapat mencari setelah diacak seperti ini. Nanti anak-anak dapat mencari pasangannya masing-masing warna seperti ini. Yang atas harus sama berwarna oranye. Yang di tengah harus sama berwarna kuning dan yang di bawah harus sama berwarna biru. Anak-anak nanti akan mencari pasangannya masing-masing sesuai dengan warna tersebut. Pada kegiatan ini, aspek perkembangan yang dapat dicapai yaitu bisa merujuk ke kognitif. Anak-anak jadi bisa mengenal warna dan dapat memecahkan masalah untuk mencari pasangan pada dot match ini. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu di sini saya mempunyai kreasi mobil yang berasal dari kertas lipat. Di sini sangat mudah dan dipahami untuk anak-anak dalam membuat kreasi ini. Yang pertama yaitu lipat menjadi 2 bagian kertas lipat ini. Selanjutnya pada bagian bawah lipat lagi sampai ke tengah, ke garis tengah. Selanjutnya, pada bagian bawah kita lipat lagi menjadi segitiga agak miring. Setelah selesai, kita ambil dari bagian yang atas ini, tapi kita lipatnya mengarah ke dalam. Tidak full ya untuk melipatnya. Setelah selesai, kita yang bagian atas ini kita lipat lagi sehingga membentuk bagian trapesium. Seperti bangun datar trapesium. Di sini juga kita bisa mengenalkan bentuk-bentuk geometri pada anak. Misalnya, ayo anak-anak kita lipat menjadi segitiga, kita lipat menjadi persegi panjang. Jadi mencakup berbagai aspek perkembangan. Oke, selanjutnya kita lipat ke arah atas atau ke dalam. Satunya juga segitiga satunya. Setelah itu kita balik 1, 2, 3. Jadi mobil. Jadi anak-anak di sini bisa membuat kreasi mobil sederhana dari kertas lipat. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu di sini saya akan bercerita kepada anak-anak bagaimana lalu lintas di jalan raya. Biasanya yang sering kita temui mungkin di jalan-jalan itu ada beberapa kendaraan, mobil, ada truk, ada bis, dan juga ada sepeda motor. Jadi mungkin yang sering dijumpai oleh anak-anak hanya beberapa kendaraan itu sendiri. Berbeda dengan yang rumahnya dekat dengan rel kereta api. Jadi biasanya sering juga dijumpai kereta api jika rumahnya di daerah rel. Ada juga misalnya di pedesaan masih ada becak atau juga ada delman. Bahkan delman itu di daerah saya masih ada beberapa angkutan delman. Jadi anak-anak di sini selain dapat mengenal beberapa jenis kendaraan yang ada di darat, di sini juga dapat mendengarkan cerita dari saya bagaimana lalu lintas atau mungkin mendapat informasi baru terkait dengan kendaraan yang ada di darat. Oke, di sini saya akan bercerita. Pada suatu hari saya pergi ke pasar tradisional. Pada saat saya naik sepeda motor,
pastinya saya memakai helm karena saat berkendara kita harus menjaga keselamatan diri juga. Saat berada di jalan raya, saya tidak sengaja menemukan ada beberapa polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Nah, ada beberapa juga yang sedang mau pergi bekerja, ada yang mau pergi ke sekolah. Jadi banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Nah, di sini anak-anak akan mendengarkan cerita kita. Bagaimana cara kita bercerita itu bebas. Nanti anak-anak akan mendengarkan, anak-anak menjadi pendengar yang baik dan akan menambah informasi yang mereka dapat. Jadi, jadi di jalan itu ada polisi ya Bu yang untuk mengatur lalu lintas. Terus di jalan raya juga ada beberapa lampu lalu lintas. Khususnya di perempatan biasanya ada lampu lalu lintas yang warna merah, kuning, hijau. Nah, itu bisa kita tunjukkan atau bisa kita ceritakan ke anak-anak juga. Oke, kegiatan inti sudah selesai kita lakukan. Untuk selanjutnya yaitu anak-anak memasuki waktu istirahat. Nah, setelah istirahat selesai, anak-anak masuk kembali dan melakukan kegiatan recalling atau membahas tentang apa yang telah kita lakukan dari pagi hingga siang hari ini. Seperti itu. Jadi setelah kegiatan recalling selesai, kita biasanya menanyakan bagaimana perasaannya teman-teman pada hari ini setelah bermain bersama guru atau bermain bersama teman. Nah, itu anak-anak akan menjawab sesuai dengan bahasanya anak-anak masing-masing atau menjawab dengan sebisanya anak-anak. Setelah kegiatan recalling selesai, tibalah waktunya kita saat untuk berdoa pulang. Setelah berdoa pulang, kita berbaris lagi di depan kelas untuk bergantian pulang menuju ke gerbang sekolah. Oke, baiklah, itu tadi beberapa contoh kegiatan yang bisa saya sampaikan. Semoga contoh-contoh tersebut bisa menjadi contoh juga buat teman-teman yang lain. Oke, saya di sini pamit undur diri. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.